Rekaman, belum ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dengan anggota saya Fauzi Irfan Saputra dengan NIM 211030711. Saya Erviliana Lubi dengan NIM 211030060. Ya, di sini kami akan membahas materi tentang konsep hijrah dan jihad, radikalisme agama, dan moderasi beragama. Yang pertama yaitu hijrah akan disampaikan oleh Efri. Ada pengertian hijrah. Hijrah dalam bahasa Arab berasal dari kata hijratun yang memiliki arti berpindah, meninggalkan, dan berpaling. Dalam Kamus Al-Munawir, hijrah berasal dari kata hajaron yang berasal dari kalimat hajaro yahjuru hajaron yang memiliki arti meninggalkan dan memutuskan. Pengertian hijrah menurut syar'i berarti perpindahan Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya dari Mekah ke Madinah. Yang kedua ada pengertian hijrah menurut ulama. Yang pertama ada Ar-Raghib Al-Asyafani dalam kitab Muj'am Muradatli Al-Fas mendefinisikan bahwa hijrah memiliki arti seseorang yang meninggalkan sesuatu baik secara fisik, lisan, dan kalbu. Yang kedua ada Azami Zamim Jazuli mengutip dari pendapat Ibnu Tamiyah mendefinisikan bahwa hijrah adalah perpindahan dari negeri kafir menuju negeri Islam. Yang ketiga ada ulama sufi mendefinisikan bahwa hijrah adalah pergi untuk mendekatkan diri dengan kebiasaan-kebiasaan baik, meninggalkan dosa, kesalahan, dan meninggalkan hal-hal yang menjauhkan diri dari kebaikan. Yang ketiga ada hijrah dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat berbagai ayat-ayat yang menjelaskan tentang hijrah. Kata hijrah dalam Al-Quran disebut sebanyak 31 kali. Hijrah dalam Al-Quran banyak mengandung makna, antara lain yang pertama ada dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang keempat ada jenis-jenis hijrah. Yang pertama ada makaniyah, yaitu hijrah yang meninggalkan suatu tempat. Hijrah ini ada 3, yaitu hijrah ke Habasyah, hijrah ke Taif, dan hijrah ke Madinah. Yang kedua ada maknawiyah, hijrah yang meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah ini ada 4, yaitu hijrah fikriyah, hijrah i'tiqadiyah, hijrah sulukiyah, dan hijrah syu'uriyah. Ya, materi yang kedua yaitu jihad. Pengertian jihad. Jihad menurut bahasa berasal dari kata lahidu wa lahidu yang memiliki arti kemampuan dan kesulitan. Secara syariat, jihad adalah mencurahkan segala kekuatan untuk memerangi musuh demi mengajak kepada agama yang benar dan mencegah dari kezaliman terhadap ajarannya. Secara terminologi, jihad adalah seorang muslim yang memerangi orang-orang kafir setelah menunaikan dakwah kepada mereka untuk masuk Islam. Menurut Munawir, ditinjau dari segi bahasa, jihad berasal dari kata jahada yang berarti perjuangan. Jihad dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang jihad. Ditemukan 41 kali dari 19 surat dalam Al-Quran, antara lain dari surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya, supaya kamu mendapat keberuntungan. Bentuk-bentuk jihad. Yang pertama yaitu ada jihadun nafs, yang artinya jihadun nafs adalah jihad dalam memperbaiki diri. Yang kedua ada jihadusi syaitan, yang artinya jihad dalam memerangi syaitan yang merusak agama dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada
jihadul kufar wal munafikin, jihad melawan orang-orang kafir, termasuk jihad yang banyak disebut dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat ada jihad arbabus sulmi wal bid'ah wal munkar, yang artinya jihad menghadapi orang-orang zalim, ahli bid'ah dan perilaku kemungkaran. Yang ketiga ada moderasi beragama, akan disampaikan oleh Ervi. Yang pertama ada pengertian moderasi. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin yaitu moderatio, yang artinya adalah kesedangan, tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Menurut Lukman Hakim Saifuddin, orang yang moderat adalah orang yang bersikap wajar, biasa-biasa saja. Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain secara individu maupun ketika berhadapan dengan institusi negara. Saifuddin 2019. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah yang memiliki pandangan makna dengan kata tawasud, tengah-tengah, itidal, adil, dan tawazun, berimbang. Orang yang menerapkan prinsip wasatiyah bisa disebut wasit dalam bahasa Arab pula. Kata watiyah diartikan sebagai pilihan terbaik. Apapun kata yang dipakai, semuanya menyiratkan suatu makna yang sama, yakni adil, yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrem. Yang kedua ada pengertian beragama. Beragama adalah memeluk atau menganut suatu agama, sedangkan agama itu sendiri mengandung arti, sistem, prinsip, kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan kepercayaan itu. Secara istilah, beragama itu menebar damai, menebar kasih sayang kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Beragama itu bukan untuk menyeragamkan keberagaman, tetapi untuk menyikapi keberagaman dengan penuh kearifan. Jadi, moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan ekstrem, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Kalau dianalogikan, moderasi adalah ibarat gerak dari pinggir yang selalu cenderung menuju pusat atau sumbu sentripetal, sedangkan ekstremisme adalah gerak sebaliknya menjauh pusat atau sumbu menuju sisi terluar dan ekstrem sentrifugal. Oke, jadi moderasi beragama dalam Al-Quran itu ada 6. Yang pertama, moderasi beragama bermakna umat pilihan. Yang kedua, moderasi beragama dalam keseimbangan fenomena alam. Ketiga, moderasi beragama bermakna adil. Yang keempat, moderasi beragama yang bermakna seimbang pola hidup. Yang kelima, ada moderasi beragama dalam bersikap. Yang keenam, moderasi beragama dalam bermoral. Ya, jadi moderasi beragama bermakna umat pilihan itu seperti yang ada dalam penggalan ayat surat Al-Baqarah ayat 143, yang artinya, dan demikian kami telah menjadikan kamu umatan wasatan agar kamu menjadi saksi-saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang dahulu menjadi kiblatmu, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh, pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kedua ada moderasi beragama dalam keseimbangan fenomena alam. Itu ada dalam surat Al-Mulk ayat 3, yang artinya, kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Yang kedua ada dari surat Ar-Rod ayat 3. Dan dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dan menjadikan padanya dengan buah-buahan berpasang-pasangan. Allah menutup malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkannya. Kemudian ada moderasi beragama bermakna adil. Itu penggalan surat
Itu sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian ada moderasi beragama bermakna seimbang pola hidup. Itu pada surat Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian ada moderasi beragama dalam sikap. Itu pada surat Luqman ayat 19. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Dan ada moderasi beragama dalam bermoral. Itu pada surat Asy-Syam 7-9. Dan jiwa serta penyempurnaannya ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Dan moderasi beragama dalam hadis itu ada 4. Yang pertama yaitu dari hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Ahmad Baihaqi dan Al-Hakim, ada dari hadis riwayat Muslim, dan hadis riwayat Nasai dan Ibnu Majah. Kemudian ada yang keempat, ada materi tentang radikalisme beragama yang akan disampaikan oleh Ervi. Yang pertama ada pengertian radikalisme agama. Istilah radikalisme berasal dari bahasa Latin radix yang artinya akar, pangkal, bagian bawah, atau bisa juga berarti menyeluruh, habis-habisan, dan amat keras untuk menuntut perubahan. Menurut Abdul Munib, radikalisme bisa dibedakan ke dalam 2 level, yaitu level pemikiran dan level aksi atau tindakan. Pada level pemikiran, radikalisme masih berupa wacana, konsep, dan gagasan yang masih diperbincangkan, yang intinya mendukung penggunaan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Adapun pada level aksi atau tindakan, radikalisme bisa berada pada ranah sosial, politik, dan agama. Rubaidi menguraikan 5 ciri gerakan radikalisme. Yang pertama, menjadikan Islam sebagai ideologi final dalam mengatur kehidupan individu dan juga politik ketatanegaraan. Kedua, nilai-nilai Islam yang dianut mengadopsi sumbernya di Timur Tengah secara apa adanya tanpa mempertimbangkan perkembangan sosial dan politik ketika Al-Quran dan hadis hadir di muka bumi ini dengan realitas lokal kekinian. Ketiga, karena perhatian lebih berfokus pada teks Al-Quran dan hadis, maka purifikasi ini sangat berhati-hati untuk menerima segala budaya non-asal Islam, budaya Timur Tengah, termasuk berhati-hati menerima tradisi lokal karena khawatir mencampuri Islam dengan bid'ah. Keempat, menolak ideologi non-Timur Tengah, termasuk ideologi Barat seperti demokrasi, sekularisme, dan liberalisme. Sekali lagi, segala peraturan yang ditetapkan harus merujuk pada Al-Quran dan hadis. Kelima, gerakan kelompok ini sering berseberangan dengan masyarakat luas termasuk pemerintah. Dalam bidang keagamaan, fenomena radikalisme agama tercermin dari tindakan-tindakan destruktif anarkis atas nama agama dari sekelompok orang terhadap kelompok pemeluk agama lain eksternal atau kelompok agama internal yang berbeda dan dianggap sesat. Termasuk dalam tindakan radikalisme agama adalah aktivitas untuk memaksakan pendapat, keinginan, dan cita-cita keagamaan dengan jalan kekerasan. Radikalisme agama bisa menjangkiti semua pemeluk agama, tidak terkecuali kalangan pemeluk Islam. Jadi ada faktor yang menyebabkan radikalisme itu. Yang pertama ada dari pemahaman agama yang literal. Yang kedua dari bacaan yang salah terhadap sejarah Islam. Yang ketiga yaitu deprivasi politik, sosial, dan ekonomi. Kemudian penyebaran paham radikalisme itu bisa dari pengkaderan internal, mentoring agama Islam, pembinaan kerohanian Islam atau yang biasa disebut rohis. Kemudian ada dari melalui buku-buku
yang berada di Timur Tengah. Ya, jadi kesimpulannya, hijrah adalah sebuah proses peralihan dari yang tidak baik menjadi baik. Hijrah memiliki terkaitan dengan jihad, yaitu perjuangan dan tekad untuk menjadi lebih baik dan menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak isu yang mengatasnamakan jihad dalam perbuatan radikalisme dan terorisme. Oleh sebab itu, moderasi beragama menjadi konsep dalam mengatasi permasalahan radikalisme dan terorisme yang selalu disematkan pada kelompok-kelompok Islam. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.